Pada masa remaja madya, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Pada perempuan, pinggul dan payudara mulai berkembang, serta mengalami menstruasi. Sedangkan pada laki-laki, suara jadi lebih berat, tumbuh jakun, serta rambut di wajah. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badan yang pesat. Selain perubahan fisik, ada juga perubahan kematangan seksual. Pada perempuan mengalami menstruasi dan ovulasi, sedangkan pada laki-laki mengalami mimpi basah yang menandakan kematangan sperma. Di balik itu, remaja juga mengalami perubahan hormon. Pada perempuan, hormon estrogen dan progesteron meningkat, sedangkan pada laki-laki, hormon testosteron yang meningkat. Hal ini sering membuat emosi remaja labil, mudah disinggung, dan butuh pengakuan dari teman sebaya. Contohnya, seorang siswa SMA mulai merasa minder dengan tubuhnya yang berubah atau jadi lebih sensitif menjelang menstruasi. Ketika memasuki remaja akhir, perubahan fisik sudah hampir maksimal. Tubuh sudah proporsional dan tidak lagi tumbuh drastis. Hormon mulai stabil sehingga emosi lebih terkendali. Mereka juga mulai fokus pada kemandirian, karir, dan hubungan yang lebih dewasa. Contohnya, seorang mahasiswa memilih rutin olahraga untuk menjaga bentuk tubuh atau belajar mengelola uang kos sendiri. Menurut Piaget, remaja berada pada tahap operasional formal, yaitu sudah bisa berpikir abstrak, logis, dan ilmiah. Remaja madya biasanya masih idealis dan ingin semuanya sempurna, sedangkan remaja akhir berpikir lebih realistis dan menimbang pro dan kontra sebelum mengambil keputusan. Elkin kemudian mengembangkan ide egosentrisme Piaget jadi lebih detail. Kalau Piaget hanya bilang remaja itu egosentris, Elkin menjelaskan bentuk-bentuk konkretnya, yaitu imaginary audience dan personal fable. Pada remaja madya, imaginary audience kuat dan personal fable juga tinggi. Sedangkan pada remaja akhir, imaginary audience mulai berkurang dan personal fable jadi lebih realis karena mereka mulai sadar setiap pilihan ada risikonya. Pagi itu, seorang remaja SMA berdiri lama di depan kaca. Ia takut semua orang akan memperhatikan jarak kecil di pipinya. Ini merupakan contoh imaginary audience menurut Elkin. Lalu, saat diskusi tentang lingkungan di kelas, ia berkata lantang, "Kita harus hentikan semua pabrik yang membuang limbah." Ini contoh pemikiran idealis menurut Piaget. Sore harinya, ia mengendarai motor tanpa helm karena merasa pasti aman. Ini termasuk contoh personal fable. Berbeda dengan seorang mahasiswa, ia tak lagi terlalu khawatir dengan penampilan, yang menandakan imaginary audience-nya mulai menurun. Saat diskusi, ia berkata, "Kita perlu solusi yang seimbang, teknologi ramah lingkungan, tapi tetap menjaga lapangan kerja." Ini contoh pemikiran realistis dan matang menurut Piaget. Malam hari, ia diajak nongkrong, tapi ia menolak karena besok ada ujian. Ia sadar risikonya dan memilih pulang lebih awal. Hal ini menandakan personal fable mulai berkurang. Di masa remaja madya, emosi sering labil, sibuk cari jati diri, dan butuh banget pengakuan dari teman sebaya. Ada beberapa cara untuk membantu. Pertama, menanamkan pendidikan agama dan moral. Misalnya, mengikuti pengajian atau kelas karakter supaya bisa lebih tenang. Yang kedua, pendekatan empatik dari orang tua. Contohnya, ketika anak ribut dengan temannya, orang tua mau membantu dulu, bukan langsung marah. Yang ketiga, mengarahkan ikut kegiatan positif seperti OSIS, eskul, atau olahraga. Misalnya, guru mendorong siswa aktif di organisasi sekolah agar energi sosialnya tersalurkan dengan sehat. Kalau sudah masuk remaja akhir, fokus mulai berubah ke kemandirian, karir, dan hubungan yang lebih dewasa. Strateginya, yang pertama, komunikasi setara. Misalnya, orang tua diskusi bareng tentang pilihan kuliah, bukan maksa. Yang kedua, penguatan nilai dan tanggung jawab. Contohnya, mahasiswa yang mulai rutin beribadah dan menjaga etika kerja. Yang ketiga, memberi kesempatan mandiri. Misalnya, ikut organisasi kampus, magang, atau kerja part-time. Contohnya, mahasiswa belajar mengatur keuangan kos sendiri dan membagi waktu kuliah. Kesimpulannya, masa remaja madya dan akhir adalah fase penuh perubahan fisik, hormonal, emosi, sampai dengan cara berpikir. Dengan memahami semua ini, kita bisa lebih siap dan bijak melewati masa transisi menuju dewasa.